Halo, 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 kembali lagi di channel gua dan kali ini adalah konten Remet React Sosmed. Waduh. Dan kali ini format Remet gua bedain. Kalau yang kemarin kan 1/2 kan gua cuman nge-browsing terus cari video-video lucu, ketawa, anjing gak ada react-react sama sekali kan. Jadi udah di react selanjutnya nih kayaknya gua bakal masukin beberapa video yang gua react gitu. Udah gua tandain juga sih videonya. Dan yang kayak kemarin itu ntar bakal jadi konten lain, namanya mungkin ya mencoba tertawa, tapi belum tahu juga, nanti lihat ke depannya. Oke, langsung aja ke video yang pertama. Kemarin gue dapet di Instagram. Jadi kronologinya tuh ada beberapa bocil tolol yang nonton bioskop terus berisik. Nah, mereka ini ditegor lah sama penonton situ. Ada yang negor, norak lu katanya gitu. Akhirnya malah ngajak ribut, bang. Udah nih, tonton lu deh ini, bocil gak jelas gitu. Jadi nih kejadiannya di XS1 Ayani Mega Mall. Blablabla. Mana tadi bocilnya? Nah ini bocilnya tuh ada berempat kayaknya ya, atau lebih sih. Ini gak jelas banget dah, bocil dah. Endingnya ngajakin ribut cuy. Bapak kau katanya. Tadi tuh yang cewek juga kali ya. Nah ini cek kan ada cewek-cewek yang kecil-kecil juga tuh, yang baju orange. Kayaknya teman-teman mereka juga deh. Aneh banget, cuma ada bocil-bocil gini deh. Bocil, bocil tolol. Ini saran gue next time buat para bioskop. Jadi sebelum nonton tuh harus ada psikotes dulu ya kan. Jadi yang masuk yang bisa yang pinter doang gitu. Jadi kalau tolol nggak boleh masuk. Jadi kalaupun dia dibeli tiket tapi tolol tetap di luar gitu. Boleh masuk tapi rohnya doang gitu. Jadi roh gosukmo gitu. Anjing aneh banget orang-orang deh. Nah apa sih? Baru aja beberapa hari kemarin nonton KKN di bioskop berdua sama temen. Di kursi belakang ada satu circle cewek nggak tahu sopan santun. Kakinya naik ke senderan kursi temen gue. Gue udah bilang suruh marahin aja, temen gue malah senyum-senyum gak enakan. Gue sih ngelihatnya sebel banget. Sepanjang film gue jadi bolak-balik lihat depan belakang mau tahu itu kakinya udah turun apa belum. Ternyata sepanjang film tetap begitu. Belagu banget, sama-sama bayar cuma 40k mau seenaknya. Norak sama Nora. Udah aja pas filmnya gue bilang gaya so edgy, kelakuan minus, tahu udah mereka nyadar gue omongin atau enggak. Mendingan tegor sih dibanding akhirnya ngebatin sendiri ya. Cuman lu juga harusnya ya sebagai penonton bioskop nih, itu kan fasilitas umum ya. Maksudnya tempat lu nonton bareng orang-orang random gitu. Lu nggak bisa sembarangan gitu nonton terus sesuka lu, bertindak sesuka lu, nyalain blitz apa segala macem kayak yang bocil tadi tuh yang di video. Karena itu kan mengganggu orang lain ya. Sementara nih fasilitas umum adalah tempat dimana lu harus bisa menghargai orang lain. Anjas, gue bijak buat anjing. lu bisa menghargai orang lain yang pakai fasilitas itu bersama gitu. Jadi ya nggak boleh egois lah intinya. Tolol aja emang kalau egois tuh. Gue juga dulu di XX1 dari awal nonton sampai film selesai, kursi gue tendang-tendang sampai bocil. Pertama gue diemin tapi lama-lama ngeselin, udah ditegur balik. Udah ditegur baik-baik masih dilakuin, bahkan kakinya nangkring di senderan kepala. Kenapa bocil tuh kelakuannya kenapa gitu ya? Yang aneh tuh sebenarnya yang di video ini pulang-pulang ngajakin ribut anjir. Maksudnya kenapa sih nyampe ribut gitu? Genji gitu nggak pernah gitu, nonton bioskop terus pulang ribut gitu nggak pernah. Dan ini berarti fix bocil tolol. Oke, lanjut ke video yang kedua. Nah jadi ini video yang kedua nih, langsung kita tonton aja deh. Ntar gue jelasin kronologinya kalian. Nah itu yang main sepatu roda tuh. Jadi mereka main sepatu roda di tengah jalan. Yang mana itu kan gak ganggu banget ya, nyampe pada klason mobil dan motor. Oh itu klason semua tuh. Masalahnya mereka main di tengah jalan banget gitu. Sementara yang naik sepeda aja di kiri. Ntar ada yang naik sepeda. Nah tuh naik sepeda. Tadi di belakang juga ada yang naik sepeda. Mereka sadar gitu di kiri karena mereka ya bukan kendaraan bermotor gitu. Nah ini di depan banyak banget anjing sumpah dah.
bocil-bocil air gear. Ini yang awal kayaknya tadi yang video ya. Masalahnya kalau mereka mau pindah jalur tadi itu kan udah jauh banget ya. Maksudnya kalau argumen mereka, kalau mereka berargumen ya kita kan mau pindah jalur, masalahnya lu dari jauh juga udah di tengah gitu, bukan pas mau pindah jalur doang di tengah. Jadi agak nggak make sense kalau lu bilang mau pindah jalur. Terus kita coba ini orang-orang nih, chat orang-orang. Kalau di sini bisa nggak ya? Kalau di sini bisa nggak bisa ya? JIRTA, Jakarta International Roller Track Arena. Oh ada ininya ya, tempat gininya ya. Cie langsung nyari arena segala. Kalau kamu pakai motor atau mobil di atas 80 km juga harusnya nggak boleh di jalan raya ya. Kalau gitu langsung ke sirkuit aja. Si paling taat aturan dan paling benar emang. Dia ceritanya pro ke air gear itu ya, bocah-bocah air gear. Lah tolol, jalan raya ya buat kendaraan roda 2 dan 4, bukan buat sepatu roda. Mau kecepatan berapapun ada aturannya. Kenapa jadi bawa kesalahan orang lain sih, goblok? Lebih tolol mana sama foto ini ganteng, katanya paling disiplin baju kendaraan sampai nyinyir orang yang menjalankan hobi. Nggak ada yang membenarkan dia, bangsat. Dulunya salah, ini bukan pembenaran, blok. Ini buka lapar nih, blok nih. Yuk, DP-nya nggak bisa dihina, DP-nya nggak bisa dihina. Kita lihat lagi DP-nya, tidak bisa dihina. Tidak peduli lindungi. Dari namanya ada ketahuan ya, dia tidak peduli orang lain ya. Ini salah satu ciri netizen tol. Ya iyalah, lu nggak bisa ngebandingin sama ini. Soalnya gini, ini tuh dua-duanya sama-sama kesalahan gitu, dan lu nggak bisa bilang tiba-tiba ini nggak lu salahin. Ya, ini kita salahin juga lah yang kayak gini-gini caranya, goblok. Lu tahu Wadatsumi apa sih? What about CS apa? Lu apa sih ini? Lu tahu whataboutism? Hah? Gue gak ngerti lagi. Whataboutism adalah teknik propaganda yang digunakan oleh Uni Soviet saat berinteraksi dengan dunia barat. Kemudian menjadi bentuk propaganda di Rusia pasca Soviet. Saat kritik dilontarkan terhadap Uni Soviet selalu menanggapi balik. Oh iya, benar. Iya benar. Jadi ngelak kesalahan dengan kesalahan yang lain gitu sebenarnya. Tolol aja sih. Intinya dua-duanya padahal salah, cuman karena lu merasa dia lebih salah dan lu bener, jadi lu merasa lebih bener. Tetap tolol, lu tetap salah anjing. Pesepatu roda dan pesepeda pakai jalan itu juga tidak setiap hari kan, seperti kalian mobil dan motor. Kenapa pembenaran terus sih? Kenapa pembenaran? Nah, coba Anda terapkan argumen Anda ke delman gerobak tukang sayur pikul. Mereka ada di kiri jalan juga seenggaknya, Pak. Tidak di tengah jalan. Katanya anak-anak main bola juga nggak segitunya main di jalan raya gede, paling di jalan komplek atau gang. Kalau di jalan Gatot Subroto pas lagi rame gitu juga mereka nggak akan berani. Tukang sayur delman gerobak juga nggak di tengah, Pak. Nah, benar. Mereka at least yang tahu kayak gitu tuh pasti di lajur kiri. Nggak mungkin di tengah. Lu pernah nggak ngeliat ada tukang sayur tapi di tengah jalan gitu? Nggak ada, bangsat. Nggak ada. Kenapa dia lewat jalur middle anjing? Kenapa di jalur negeri? Lagi jualan sayur di tengah jalan, bangsat, goblok, bukan di pinggir jalan. Nah, orang ya, kenapa sih pembelaannya tolol-tolol gini? Halo, ini namanya latihan maraton. Latihan maraton ini memang selalu di jalan raya. Tujuan latihan maraton ini karena biasanya di lomba-lomba juga ada nomor mata lomba maraton. Latihan maraton ini nggak setiap hari, mungkin seminggu sekali atau 2 kali dalam seminggu. Dan biasanya ada lanjutannya. Itu ada pengawalnya tadi nggak pakai helm anjir. Cuman mungkin setiap daerah itu menduduknya beda-beda, apalagi di Jakarta. Memang benar mereka udah punya GOR JIRTA. Coba deh DM IG ke Monastana. Tapi yang sopan ya IG-nya. Kasih kritik atau saran yang sopan. Tanyain kenapa harus di tengah. Benar. Aku nggak ada di video itu ya teman-teman, aku cuma jelasin apa itu maraton. Aku udah cantumin IG-nya kalau mau kasih kritik atau saran. By the way, gimana ya? Gue tetap nggak bisa membenarkan perlakuan itu. Kalau lu di lajur kiri masih oke, sumpah, masih at least masih gue bisa oke lah.
Tapi kalau lu udah di tengah jalan itu udah mengganggu banget masalahnya. Bukannya apa-apa kalau lu ketabrak atau lu kecelakaan apa segala macem, itu kan yang bahaya buat lu juga boy. Mau lu pakai helm juga percuma anjir. Kalau dari video kayaknya ini klubnya yang bikin acara No Fear No Limit No Excuse. Wow, mantap ya. Tambahin no brain. Punya otak tapi tidak dipakai. Norak apa sih? Norak anjing. Sepeda udah, roller skate udah, tinggal nunggu rombongan dia ini menguasai jalan bangsat. Teletubbies anjing. Teletubbies. Coba gue masih penasaran lihat komen-komen orang. Ke Jogja deh, udah banyak yang begini tiap malam di sekitar Malioboro sama Tugu. Udah dilarang sih terakhir kesana clear, nggak tahu kalau balik lagi masih ada aja sih ya. Berarti udah dilarang sebenarnya. Kemarin pas lewat Tugu mereka YF apa ya? Yang pakai ginian maksudnya kali. Yang pakai ginian berhenti di lampu merah sebelah kiri, padahal tulisannya belok kiri jalan terus. Malah mereka berhenti di klakson nggak bergerak. Yang ngelawan jalur banyak kencang pula. Ini ngebahayain orang lain. Ini tetap ngebahayain sih menurut gua. Tapi agak serba salah juga ya, mereka nggak punya fasilitasnya. Tapi kan tadi ada Jirta. Tapi nggak tahu lah. Ya nih kita membacakan komentar netizen aja ya kan. Mau latihan atau apalah, ini membahayakan pengguna jalan sih. Namanya juga jalan raya, jalur kendaraan. Harusnya sadar dan jangan marah kalau dikelaksonin mobil motor. Jalan raya bukan cuma untuk kendaraan bermotor. Ada pengguna jalan yang lain yang juga berhak seperti bersepeda atau dan dalam case ini sepatu roda. Dan di video ini lalu lintas cukup lenggang, mengalah saja dan kasih jaraknya. Cukup saja sebenarnya. Gini, yang harus mengalah tuh lu itu di tengah jalan bangke. Soal mereka latihan di jalan raya itu apakah dibenarkan atau tidak, saya tidak tahu aturannya. Pasti apakah pas sepatu roda dilarang beroperasi di jalan raya. Lu nggak tahu aturannya, tapi dia bener bilang pas sepatu roda. Bener, ini orang gue setuju nih. Lu sebenarnya ngerti apa enggak? Ini lucu banget, maksud awal-awal argumen seolah-olah bener, terakhir-terakhirnya nggak tahu aturan ya brengsek. Udah. Lanjut. Yang terakhir nih kita move ke Instagram. Kita kemarin ada kasus dari salah satu podcaster terkenal di Indonesia, yaitu Om Deddy Corbuzier. Jadi Om Ded itu kan kemarin sempat buat video bareng siapa sih yang homo itu, gue lupa namanya, anjing gue lupa lagi. Pokoknya buat video tentang soal LGBT lah. Dari yang gue baca, yang jadi permasalahannya itu adalah karena thumbnailnya Om Ded itu tutorial LGBT thumbnailnya, dan habis itu dihujat sama netizen sampai akhirnya Om Ded buat klarifikasi bareng si Gus Miftah. Nah di video bareng Gus Miftah itu gue sempat dengerin walaupun cuma sedikit ya, awal-awal doang. Om Ded itu memberi alasan kenapa dia menggunakan thumbnail kayak gitu. Jadi alasannya karena Om Ded ngibaratin kayak gini, misalkan ada video soal tutorial maling. Nah Om Ded itu ngegambarin kalau ada video soal tutorial maling, yang harus diambil netizen adalah bagaimana agar cara kita tidak kemalingan. Jadi video tutorial maling itu bukan mengajarkan kita bagaimana cara menjadi maling gitu, tapi lebih ngajarin kita gimana sih cara terhindar dari hal-hal kayak gitu. Jadi dan kalau ada di suatu situasi kayak gitu, gimana caranya kita bisa menghindar. Nah sama yang Om Ded katakan di konten bareng Gus Miftah itu, Om Ded bilang kalau lu ada di kondisi yang mana ada potensi LGBT-nya, lu jadi bisa menghindar gitu. Sebenarnya poinnya lebih ke arah sana. Tapi gue bukan mau ngebahas kontennya Om Ded. Yang gue permasalahkan adalah banyak portal berita yang bikin berita hoax gitu. Jadi ada berita nih iNews, ini si Om Ded sampai ngeposting. Judulnya Deddy Corbuzier kehilangan 8 juta follower Instagram. Ini penyebabnya. Padahal dari awal juga followers Om Ded segitu-segitu aja gitu. Berkurang, gue tahu berkurang dikit banget. Gue kemarin sempat nge-search berkurang cuma 40.000 kok nggak salah. Lu cari di Google ada kok, sumpah ada beritanya. Cuma berapa puluh ribu atau berapa ratus ribu gitu, gak sampai 8 juta bangsat. Anjing, gue bilang kenapa beritanya selebay ini sih, kenapa berita harus hoax gini. Berita dulu anjing, aneh banget sumpah berita nih, portal berita nih, blog. Coba kita search ya. Deddy Corbuzier
kehilangan 8 juta follower. Nah tuh ada tuh. Nah ini lifestyle Sidonius, ini yang valid nih kayaknya. Deddy Corbuzier kehilangan 8 juta follower IG. Faktanya hanya 8.000 dalam 56.000 dalam 3 hari. Jadi faktanya tuh sama berita hoax dan faktanya tuh jauh banget gitu. Anjir, 8 juta ke 56.000, bangsat. Udah, ini buat portal berita nih, jangan buat berita hoax gitu. Gini masalahnya, jadi permasalahan banget sebenarnya warga kita, ini orang Indonesia ini banyak yang nggak bisa baca berita secara lengkap, yang ngeliat judul tuh langsung percaya gitu loh. Itu bahaya banget sumpah. Orang Indonesia tuh ngeliat judul tuh langsung percaya. Kalau ini masih case kecil menurut gue ya, masih case per orang Deddy Corbuzier. Kalau ini dibawa ke masalah politik, yang ada kayak kemarin tuh pas pemilu, jadi banyak berita hoax, dikit-dikit hoax, semuanya hoax. Bahaya sih, sumpah bahaya. Ngerinya ke depannya ya kayak gitulah. Kemampuan netizen kita belum cukup untuk research jauh, jadi media jangan buat hoax. Oke ya, mungkin segitu aja video dari gue. Mungkin ini nggak lucu, gue juga nggak berharap lucu. Gue cuma bikin aja konten. Kalau lu nggak suka ya udah, nggak usah ditonton, nggak usah di like buat nextnya. Tapi tolong share. Yaudah, thanks for watching and see you on my next videos. Bye and yeah, bye.